Saya Bunci, seorang ibu yang sekarang aktivitasnya lebih banyak dengan kegiatan mendongeng. Untuk saat ini sebenarnya keduanya masih, masih berhubungan ya, karena memang aku pun ketika mendongeng banyak sambil bernyanyi dan menciptakan beberapa lagu-lagu anak. Jadi Kak Bonci adalah pendongeng yang suka menyanyi. Sebenarnya sudah menjalani kegiatan mendongeng ini ketika menjadi relawan di Taman Baca. Tapi akhirnya memutuskan, untuk profesi saya adalah seorang pendongeng gitu ya. Itu setelah beberapa tahun berjalan sih, karena kalau di awal-awal kan, rasanya masih perlu banyak upgrade diri, masih banyak ilmu yang harus dipelajari, masih banyak panggung yang harus dicoba, sampai akhirnya tuh udah mulai bener-bener aktif dongengnya itu sekitar tahun 2012. Yang memang setiap bulan sudah pasti rutin ada kegiatan dongengnya. Kalau sebelum-sebelumnya ya keliling-keliling di taman atau di taman baca aja sih. Ketika membayangkan sebuah cerita. Jadi dulu kecil itu memang terbiasa mendengarkan, almarhum bapak cerita gitu sih, melihat sosoknya, di depan umum untuk berbicara, untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kemudian ternyata di rumah pun dia juga suka bercerita, entah itu tentang masa lalu atau apapun itu. Jadi, ketika membayangkan tuh kayak masuk ke dalam, buku, masuk ke dalam dunia yang antah berantah, tapi di situ tuh kita bisa jadi siapa aja, bisa ngapain aja, dan bisa banyak hal-hal yang mungkin awalnya hanya mimpi, tapi itu bisa jadi nyata gitu di dalam dunia cerita. Kalau lihat lagi ke belakang ya, mungkin ketika jadi relawan taman baca sih. Ketika menjadi relawan taman baca, jadi di situ tuh, kebetulan mendampingi anak-anak yang prasejahtera, kemudian juga ada anak-anak pedagang kaki lima yang, sehari-hari tuh mereka mainnya di pinggir rel, di pelosok-pelosok pasar yang mereka tuh kadang ketika siang tuh orang tuanya juga bingung anaknya kemana. Nah kemudian pada saat itu kami membuat sebuah taman baca, lalu kami ajarkan, hal-hal kebaikan, kemudian pada saat itu di sana memang wilayahnya adalah sebuah, taman rekreasi masyarakat yang secara umum. Nah sebenarnya mereka itu diperkenankan untuk bisa masuk juga. Tapi kalau dulu sebelum ada taman baca itu atau sebelum kami, banyak menceritakan dongeng-dongeng itu, mereka tuh kalau masuk tuh kayak diam-diam terus tiba-tiba serbuat masuk gitu, kayak takut nggak ada permisinya, bahkan tidak sopan. Kemudian mereka juga, buang air kecil sembarangan, kemudian ketika menyentuh buku atau melakukan apapun tidak cuci tangan. Nah, setelah kami dampingi, kami temenin gitu ya setiap hari, akhirnya, teman-teman satpam di taman rekreasi tersebut atau bahkan karyawan-karyawannya akhirnya menceritakan kepada kami bahwa mereka sekarang ini, eee, jadi lebih sopan gitu ya. Iya, banyak hal-hal dan kebaikan-kebaikan yang akhirnya berubah sih dalam diri mereka, dan akhirnya kami yakin bahwa ya memang harus menyentuh lewat, hal-hal yang mereka suka, salah satunya dengan dunia cerita. Ini sebuah tantangan, sebenarnya saya yakin semua anak itu masih butuh komunikasi secara langsung. Jadi walaupun ada layar, sentuhan atau komunikasi secara langsung bersama orang tua ataupun kerabat dekat itu tetap tidak tergantikan. Jadi
Mungkin kalau ada layar kita bisa memberikan pilihan tontonan gitu ya. Kita bisa membuat konten-konten cerita apapun itu, menanamkan hal-hal baik, tapi jangan sampai kita juga melupakan bahwa kita adalah manusia yang ya makhluk sosial, kita butuh bonding secara langsung. Jadi memang ya layar itu tetap tidak bisa menggantikan sosok yang hadir membersamai anak-anak sih. Pernah suatu saat lagi dongeng, kebetulan waktu itu di acara cukup besar, mereka datang dari anaknya tuh masih kecil banget gitu ya, ada sebuah keluarga bahkan bukan cuma 1, 2 keluarga gitu. Ada beberapa keluarga yang mereka dulu hadir, anaknya tuh masih kecil banget dan sekarang tuh ternyata mereka atau anaknya itu udah mau kuliah dan dia rutin untuk datang, kemudian ketika ngobrol ketemu udah kayak teman lama, terus dia masih ingat cerita-cerita yang dulu pernah saya ceritakan, gitu sih. Dan ada juga kejadian yang seru juga gitu ya. Jadi ternyata dongeng itu bukan hanya dinikmati oleh anak-anaknya. Jadi ada sebuah keluarga, anaknya menyimak cerita di depan panggung dengan baik dari awal sampai akhir, namun ayahnya entah mungkin dia kebelet ya gitu, harus ke toilet, meninggalkan tempat gitu. Kemudian ketika dia kembali ceritanya udah selesai. Terus dia niat banget gitu ya nyamperin ke backstage, terus akhirnya nanya, "Kak Bonci jadi tadi gimana akhirnya ceritanya?" Gitu. Padahal sebenarnya dia kan bisa tanya anaknya juga ya, tapi memang dia pengen denger secara langsung, akhirnya aku ceritain lagi. Sebenarnya saling berhubungan sih ya, karena memang kecil itu saya dekat dengan dunia panggung, dari kecil udah nari, puisi, nyanyi, main teater gitu ya. Sering berjalannya waktu, semua itu berhubungan gitu ya, terutama di dunia dongeng inilah semuanya dikemas. Jadi ada pertunjukannya, kemudian dongeng itu kan kadang juga kita ada gerakan-gerakan gestur sambil menari, kadang juga ada nyanyinya gitu. Jadi sebenarnya sih tidak secara terpisah ya, karena mungkin kalau teman-teman yang kenal saya dari kecil, ya mereka juga sadar bahwa ya saya tidak pernah berubah, Bonci ya adalah Bonci yang dari dulu kayak gini aja gitu. Mimpinya pengen semua orang tua mau bercerita buat anak-anaknya, itu sih. Mimpinya buat Bonci and Her Little Trees, sebenarnya masih kangen ya bikin karya gitu ya. Semoga sih kalaupun mungkin belum banyak panggung-panggung yang bisa dijajaki gitu, tapi kita bisa menyelesaikan PR-PR atau karya-karya yang belum tuntas. Itu sih biar jadi kenangan baik lah gitu, biar bisa di-share juga sama semua orang yang mungkin mau dengerin lagu-lagunya. Kenapa kita nggak boleh berhenti mendongeng? Karena ya kita manusia semuanya butuh komunikasi, butuh didengar, butuh mendengarkan, dan mendongeng itu ya sebuah cara untuk kita mendidik tanpa menggurui. Buat Bonci kecil, kamu nggak pernah salah ambil jalan yang kamu pilih, dan tetaplah berbuat baik. Nggak usah mikirin kamu dapat apa, tapi lakukan aja dengan sepenuh hati. Karena semua yang kamu lakukan dengan sepenuh hati sampai lagi ke hati.